Seorang ibu tunggal berjuang setiap hari untuk menghidupi anak-anaknya dengan martabat dan keberanian. Di kasir supermarket, ia menghadapi momen memalukan ketika tidak mampu membayar semuanya. Seorang asing mengamati dalam diam dan mengambil tindakan tak terduga yang mengubah segalanya. Namun isyarat sederhana ini akan memulai sebuah transformasi yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Jika kisah indah tentang perjuangan dan cinta ini menarik minat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Melanjutkan. Matahari sore menembus jendela bus yang berdebu saat melintasi Jalan Asia Afrika di Bandung, membawa serta kelelahan dari hari yang melelahkan. Siti memandang keluar jendela dengan mata setengah terpejam, merasakan beban jam-jam yang terkumpul di bahunya. Di sampingnya, Baim dan Laras mengayunkan kaki kecil mereka yang tidak sampai ke lantai bus, masih memiliki energi meskipun sudah seharian di sekolah, dan kemudian di rumah tetangga yang menjaga mereka sampai ibu mereka menjemput. Mereka baru berusia 7 tahun, tetapi di mata kecil, mereka yang waspada sudah terpancar kedewasaan yang seharusnya tidak dimiliki anak seusia itu. Siti bekerja sebagai petugas kebersihan di 3 perumahan berbeda di kawasan Dago. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan anak-anak dengan sarapan yang sudah disiapkan malam sebelumnya, dan baru kembali saat langit mulai menggelap. Lengannya sakit karena gerakan yang berulang-ulang. Tangannya selalu kering karena produk pembersih, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak punya waktu untuk itu. Setiap rupiah yang didapat dihitung ulang, dan didistribusikan dengan ketepatan bedah antara sewa rumah, makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar anak-anaknya. Sore itu di hari Kamis, setelah menjemput anak-anak, Siti harus mampir ke supermarket. Itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Beras sudah habis, telur tinggal sedikit, dan tidak ada lagi susu untuk sarapan besok pagi. Ia mengeratkan tas kain kusamnya ke tubuh, merasakan tipisnya dompet tempat ia menyimpan sisa uang setelah membayar tagihan listrik. Ia sudah menghitung secara mental 3 kali sepanjang hari. Uang itu cukup untuk membeli kebutuhan pokok, tanpa sisa, tapi cukup. Supermarket itu terletak di dekat halte bus, sebuah jaringan toko populer yang melayani lingkungan tersebut. Siti menggandeng tangan kedua anaknya dan masuk melalui pintu otomatis, merasakan AC mendinginkan keringat di dahinya. Baim segera bertanya, apakah dia boleh mengambil sebungkus biskuit coklat yang sedang promo, menunjuk dengan jari kecilnya ke tumpukan berwarna-warni di dekat pintu masuk. Laras tetap diam, hanya memperhatikan ibunya dengan mata besar yang penuh pengertian. Siti berjongkok setinggi mereka, merapikan sehelai rambut di belakang telinga Laras, dan mengacak-acak rambut ikal Baim dengan lembut. Suaranya keluar lembut namun tegas. Hari ini tidak dulu, sayang. Hari ini kita hanya perlu membeli apa yang paling penting, ya. Lain kali kita lihat apakah cukup. Baim mengangguk tanpa memaksa. Dia sudah tahu, Laras hanya menggandeng tangan ibunya lagi, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Siti mengambil keranjang dan mulai berjalan menyusuri lorong dengan langkah cepat dan pasti. Ia tidak boleh terganggu. Ia mengambil beras kemasan yang paling murah, telur, 2 liter susu, mie instan, 1 botol kecil minyak goreng, dan beberapa pisang yang sedang diskon. Ia menghitung secara mental saat memasukkan setiap barang ke keranjang. Ketika sampai di dekat kasir, ia melakukan pemeriksaan terakhir. Seharusnya cukup, harus cukup. Antrian relatif kosong. Siti berdiri di belakang seorang wanita tua yang sedang menyelesaikan belanjanya, menjaga anak-anak di sampingnya. Baim melihat dengan rasa ingin tahu ke arah coklat yang dipajang di dekat kasir, tetapi tidak meminta apa-apa. Laras memegang ujung rok ibunya, diam tenang. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kegugupan yang selalu ia rasakan di saat-saat seperti ini, ketika setiap rupiah sangat berarti. Tepat di belakangnya, seorang pria berdiri di antrean dengan hanya sebuah keranjang kecil di tangannya. Gunawan berusia 42 tahun, dia adalah pemilik perusahaan teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan tinggal sendirian di apartemen luas di kawasan Setiabudi. Dia ada di sana secara kebetulan, hanya karena perlu membeli air minum dan sesuatu yang cepat untuk makan malam.
Dia tidak biasa berbelanja di supermarket jenis ini. Biasanya memesan semuanya melalui aplikasi. Tetapi sore itu dia memutuskan untuk keluar kantor sebentar dan menyelesaikan urusannya secara langsung. Dia memperhatikan wanita di depannya hampir secara naluriah. Ada sesuatu dalam postur tubuhnya, cara dia menjaga anak-anak tetap dekat dengannya, cara dia mengatur beberapa barang di ban berjalan kasir dengan penuh perhatian. Gunawan menyadari detail-detail itu tanpa sengaja. Tas yang usang, sepatu yang sudah lama, pakaian yang sederhana namun bersih dan terawat. Anak-anak yang berpakaian rapi dengan seragam sekolah yang masih dikenakan. Dan kemudian dia menyadari sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya benar-benar memperhatikan. Ekspresi wajahnya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa mengasihani diri sendiri. Yang ada adalah martabat. Petugas kasir mulai memindai produk Siti. Bip beras, bip telur, bip susu. Siti mengikuti setiap bunyi dengan mata terpaku pada layar digital sambil menghitung. Ketika barang terakhir didaftarkan, jumlahnya muncul di layar, Rp53.400. Jantung Siti berdegup kencang. Dia hanya punya Rp50.000, pas Rp50.000. Maaf, sepertinya totalnya sedikit lebih banyak dari yang saya harapkan, katanya kepada kasir, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Bisa saya kurangi beberapa barang? Kasir itu mendesah dengan ketidaksabaran yang tidak disembunyikan, memutar matanya secara diam-diam. Siti merasakan panas menjalar di lehernya, tetapi tetap mendongakkan kepala. Saya tidak jadi ambil minyak goreng dan pisangnya, boleh? Kasir mulai membatalkan barang-barang tersebut dengan gerakan mekanis dan cepat, sementara antrean kecil mulai terbentuk di belakang Gunawan. Siti bisa merasakan tatapan orang-orang, tekanan diam dari mereka yang menunggu dan menghakimi. Baim menarik ujung bajunya. Ibu, kita memang tidak butuh pisang kok, kita bisa makan yang lain. Suara anak kecil yang mencoba membantu itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Siti, tetapi dia hanya tersenyum pada putranya dan mengangguk bahwa semuanya baik-baik saja. Saat itulah Gunawan yang masih berdiri di belakangnya merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Itu bukan rasa kasihan, itu bukan rasa rendah hati, itu adalah rasa hormat. Rasa hormat murni terhadap cara wanita itu menghadapi situasi tersebut, tanpa drama, tanpa menyalahkan siapapun, hanya menghadapi kenyataan secara langsung. Dan ada sesuatu yang lain, sesuatu pada kehadiran anak-anak yang begitu sopan dan sadar, yang menyentuh bagian dari dirinya yang sudah lama tertidur. Permisi, kata Gunawan, melangkah maju, bahkan sebelum dia benar-benar memikirkan apa yang dia lakukan. Siti menoleh, terkejut. Gunawan melanjutkan dengan nada santai, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Biar saya yang membayar belanjaan ini, Bu. Tidak perlu ada yang dikurangi. Siti terpaku sejenak, mencerna kata-kata itu. Tidak, terima kasih. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya akan bayar. Saya hanya perlu mengurangi beberapa barang, tapi saya akan membayar sisanya. Suaranya keluar lebih keras dari yang ia maksudkan, penuh dengan campuran rasa terkejut dan canggung. Gunawan membuat gerakan ringan dengan tangannya, seolah-olah membuang formalitas. Saya tahu ibu akan membayar. Saya hanya mendahului untuk memudahkan. Ini bukan bantuan besar, hanya sebuah isyarat. Tolong, terimalah. Dan sebelum Siti bisa memprotes lagi, Gunawan sudah menempelkan kartu debitnya ke mesin EDC. Transaksi disetujui dalam hitungan detik. Rp53.400. Lunas. Siti berdiri di sana, terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kasir sudah mulai membungkus belanjaan, memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik dengan terburu-buru. Anak-anak memandang pria itu dengan rasa ingin tahu dan campuran rasa malu. Gunawan hanya tersenyum tipis, mengambil keranjangnya sendiri dan hendak menjauh, tetapi Siti mengulurkan tangannya hampir secara naluriah, menyentuh lengan Gunawan dengan lembut. Tunggu, tolong, katanya dengan suara serak. Saya harus tahu nama Anda. Saya akan mengembalikannya, saya berjanji. Saya tidak bisa begitu saja menerima ini dan pergi. Gunawan berhenti, berbalik, dan menatap matanya. Itu adalah mata yang lelah tapi teguh, mata seseorang yang tidak pernah menyerah. Nama saya Gunawan, tapi ibu tidak perlu khawatir untuk mengembalikan apapun. Itu hanya sebuah isyarat.
Sungguh. Nama saya Siti, jawabnya memegang erat pegangan kantong belanjaan. Dan ya, saya harus mengembalikannya. Ini bukan soal harga diri, ini soal karakter. Saya tidak menerima sesuatu tanpa membalasnya. Tolong, beri saya cara untuk menghubungi Anda. Ada sesuatu dalam kegigihan itu yang menyentuh Gunawan lebih dalam lagi. Itu bukan keras kepala yang kosong. Itu adalah integritas. Dia ragu sejenak, lalu mengambil pena yang ada di dekat kasir dan menuliskan nomor teleponnya di secarik kertas yang diberikan petugas kasir dengan agak canggung. Dia memberikannya kepada Siti. Baiklah, tapi jangan merasa tertekan ya. Kapanpun Anda bisa, jika Anda mau. Siti mengambil kertas itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan menyimpannya dengan hati-hati di dompetnya. Terima kasih banyak. Saya akan membalasnya, percayalah. Dan kemudian, sambil menggandeng tangan anak-anak dan membawa kantong belanjaan, dia keluar dari supermarket dengan kepala tegak, namun dengan jantung yang berdegup kencang. Gunawan berdiri di sana selama beberapa detik, memperhatikan siluet Siti yang menjauh melalui pintu otomatis. Dia membayar belanjaannya sendiri secara otomatis. Tanpa banyak perhatian, pikirannya masih memproses apa yang baru saja terjadi. Ini bukan pertama kalinya dia membantu seseorang. Dia pernah menyumbang ke yayasan, berkontribusi pada kegiatan sosial, dan melakukan tindakan amal sebelumnya. Tapi dia belum pernah, sama sekali belum pernah merasakan perasaan ini. Perasaan aneh bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi, sesuatu yang jauh melampaui uang yang dia bayarkan dengan kartunya. Ketika dia keluar dari supermarket, hari sudah mulai gelap. Gunawan berjalan menuju mobilnya, sebuah model impor yang diparkir di dekat sana. Tetapi sebelum masuk, dia menoleh ke sekeliling hampir tanpa sengaja, seolah mencarinya. Dia tidak melihatnya. Siti pasti sudah berada di halte bus, atau mungkin sudah berada di dalam bus yang penuh sesak, pulang ke rumah bersama anak-anak dan belanjaannya. Dia masuk ke dalam mobil, menyalakan musik pelan-pelan dan duduk diam di sana selama beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Bayangan wanita itu tidak mau hilang dari kepalanya. Postur tubuhnya yang tegak, suaranya yang jelas meski dalam kesulitan, cara dia merawat anak-anaknya. Dan anak-anak itu, anak-anak yang begitu kecil tapi begitu sadar, begitu sopan, begitu penuh pengertian. Sesuatu dalam semua itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Gunawan berkendara pulang dengan pilot otomatis, melintasi jalan-jalan di Bandung tanpa benar-benar memperhatikan jalan. Ketika dia sampai di apartemennya, semuanya persis seperti saat dia meninggalkannya tadi pagi. Sunyi, teratur, kosong. Dia meletakkan belanjaan di dapur, berganti pakaian dan duduk di sofa besar di ruang tamu, memandang ruang di sekelilingnya. Dia punya segalanya, rumah yang indah, perusahaan yang sukses, stabilitas keuangan. Tapi saat dia memandang kesunyian itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gunawan bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki sesuatu. Sementara itu, di sisi lain kota, Siti menaiki tangga gedung apartemen sederhana tempat dia tinggal, di kawasan Antapani, membawa kantong belanjaan di satu tangan dan menggandeng anak-anak dengan tangan lainnya. Ketika mereka masuk ke apartemen kecil namun selalu bersih itu, dia akhirnya membiarkan kakinya sedikit lemas, duduk di kursi dapur sementara Baim dan Laras berlari untuk mengganti seragam mereka. Dia mengeluarkan kertas berisi nomor telepon dari dompetnya dan menatapnya untuk waktu yang lama. Dia tidak mengenal pria itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dia selain namanya. Tapi dia tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Dia akan mengembalikan uang itu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli seberapa besar usaha yang harus dia lakukan. Itu adalah utang, dan Siti selalu membayar utangnya. Dia menyimpan kertas itu dengan hati-hati di laci dapur, di dalam amplop tempat dia menyimpan dokumen-dokumen penting. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menyiapkan makan malam untuk anak-anaknya. Nasi, telur orak-arik. Sederhana, tapi dibuat dengan penuh kasih. Sambil memasak, pikirannya kembali ke momen di supermarket itu. Cara pria itu turun tangan, tanpa membuat keributan, tanpa mempermalukannya, tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya.
Ada rasa hormat dalam isyarat itu, dan itu berarti lebih dari sekadar uang itu sendiri. Malam itu, ketika anak-anak sudah tidur di kamar yang mereka bagi berdua, Siti tetap terjaga lebih lama dari biasanya, berbaring di tempat tidurnya yang sempit, menatap langit-langit. Dia berpikir tentang betapa anehnya hidup ini, bagaimana momen acak di supermarket bisa menimbulkan begitu banyak perasaan campur aduk. Rasa terima kasih, rasa canggung, tekad, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Di sisi lain kota, Gunawan juga terjaga, duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota Bandung yang tersebar di malam hari. Dia mengambil ponselnya beberapa kali, memikirkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu pasti, lalu meletakkannya lagi. Wanita itu, Siti, telah meninggalkan jejak, dan dia tidak tahu mengapa. Dia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah sore itu. Sesuatu yang kecil, tapi pasti, seperti benih yang ditanam tanpa disadari, yang suatu hari nanti, mungkin, akan tumbuh dan mengubah segalanya. Hari-hari setelah pertemuan di supermarket itu terasa aneh bagi Gunawan. Dia mencoba kembali ke rutinitas normalnya, tenggelam dalam pekerjaan yang selalu menyita seluruh perhatiannya, tetapi sesuatu telah berubah. Selama pertemuan dengan klien, saat menganalisis spreadsheet dan menyetujui proyek, pikirannya kembali ke adegan itu. Wanita dengan postur tegak, anak-anak yang sopan, momen singkat namun intens dari koneksi manusia. Dia mengambil ponselnya beberapa kali sehari, menatap layar menunggu sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa, lalu menyimpannya lagi. Di perusahaannya, Gunawan selalu dikenal sebagai orang yang fokus dan menjaga jarak, sopan, adil tetapi tertutup. Dia membangun bisnisnya praktis sendirian, setelah pernikahan yang berakhir bertahun-tahun lalu tanpa trauma besar, hanya karena kekosongan alami dari dua orang yang menyadari tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan satu sama lain. Dia tidak punya anak. Dia tidak membangun hubungan serius yang baru. Hidupnya terbatas pada pekerjaan, komitmen profesional, makan malam sendirian di restoran mewah atau di rumah, selalu dalam kesunyian apartemennya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesunyian itu mengganggunya. Dia pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan menyadari kekosongan itu dengan cara yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Dia menyalakan televisi hanya agar ada suara di sekitarnya. Dia menyiapkan makan malam untuk satu orang dan makan sambil menatap ponselnya, memeriksa pesan-pesan pekerjaan tanpa benar-benar peduli pada satu pun dari pesan itu. Dan dia memikirkannya, memikirkan Siti. Nama yang dia ulangi secara mental seolah-olah sedang menguji suaranya, iramanya, maknanya. Sementara itu, di sisi lain kota, Siti menjalani hari-harinya dengan intensitas yang sama seperti biasanya, tetapi dengan beban ekstra di dadanya. Dia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantar Baim dan Laras ke sekolah, naik bus ke tempat kerja, dan menyerahkan diri pada jam-jam pembersihan dengan dedikasi yang sama seperti biasanya. Tapi sekarang, setiap rupiah yang dia simpan memiliki tujuan tertentu. Dia memisahkan sebuah amplop, tempat dia mulai mengumpulkan uang untuk membayar Gunawan. Itu tidak mudah. Setelah menutupi semua pengeluaran penting bulan itu, tersisa sangat sedikit. Tapi Siti adalah orang yang gigih. Dia memotong beberapa pengeluaran kecil yang sebelumnya dia izinkan, seperti gorengan yang kadang dia beli di warung untuk dibagi dengan anak-anak pada hari Minggu, atau susu coklat yang sesekali dia bawa pulang. Itu adalah pengorbanan kecil, tetapi terasa sakit dengan cara yang sunyi. Baim dan Laras menyadarinya, tetapi mereka tidak mengeluh, tidak pernah mengeluh. Seminggu setelah pertemuan itu, Siti sudah berhasil mengumpulkan 20.000 rupiah. Dia menyimpan uang kertas yang dilipat itu di dalam amplop dengan campuran rasa bangga dan tidak sabar. Masih kurang 33.400 rupiah lagi. Setiap rupiah sangat berarti. Dia menghitung secara mental, merencanakan bagaimana dia akan mendapatkan sisanya. Mungkin jika dia berhasil melakukan satu pekerjaan pembersihan tambahan di akhir pekan, jika dia meminta bantuan tetangga untuk menjaga anak-anak, atau mungkin jika dia menunggu sampai akhir bulan, ketika dia menerima gaji dari salah satu perumahan. Tapi semakin hari berlalu, semakin berat beban utang itu. Bukan hanya soal uang,
Itu adalah ingatan akan isyarat itu, akan intervensi yang telah menyelamatkannya dari rasa malu yang lebih besar, akan pria yang membayar tanpa drama, tanpa menuntut apapun sebagai balasannya. Ada sesuatu dalam hal itu yang menyentuhnya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Itu bukan ketertarikan, bukan gairah. Itu adalah sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Itu adalah pengakuan timbal balik, meskipun tidak diucapkan dengan kata-kata. 2 minggu setelah pertemuan itu, pada suatu Sabtu sore, Siti akhirnya mengumpulkan seluruh jumlahnya. Rp53.400, dihitung rupiah demi rupiah, disimpan dengan hati-hati di dalam amplop putih. Dia menatap uang itu untuk waktu yang lama, merasakan campuran rasa lega dan gugup. Sekarang dia harus meneleponnya. Dia mengambil kertas kusut yang dia simpan di laci dapur, dengan nomor telepon yang ditulis dengan tulisan tangan Gunawan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia mengetik nomor-nomor itu di ponsel lamanya. Dia menelepon sekali, tetapi menutupnya sebelum tersambung. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak boleh takut, ini hanya mengembalikan uang, tidak lebih. Ini adalah menepati janjinya. Dia menelepon lagi, dan kali ini dia membiarkannya berdering. Gunawan sedang di kantor, menyelesaikan beberapa email di hari Sabtu, yang dia putuskan untuk bekerja, guna menyibukkan pikirannya. Ketika ponselnya berdering dengan nomor yang tidak dikenal, dia hampir tidak menjawabnya. Tetapi, sesuatu membuatnya menerima panggilan itu. "Halo?" Suara di seberang terdengar pelan tapi mantap. "Halo Pak Gunawan, ini Siti. Kita bertemu di supermarket 2 minggu lalu. Bapak membayar belanjaan saya." Gunawan merasakan jantungnya berdetak kencang dengan cara yang tidak dia duga. Dia berdiri secara otomatis, seolah-olah formalitas fisik membantu mengatur pikirannya. "Halo Siti, tentu saja saya ingat. Bagaimana kabar Anda?" "Kabar baik Pak, terima kasih. Begini, saya menelepon karena saya sudah berhasil mengumpulkan uangnya, Rp53.400. Saya ingin membuat janji untuk mengembalikannya kepada Bapak." Gunawan membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa itu tidak perlu, bahwa dia bisa menyimpan uang itu, bahwa itu tidak diperlukan. Tetapi kemudian dia ingat ekspresi wajah Siti hari itu, kegigihan yang penuh rasa hormat, martabat yang dia tunjukkan saat berbicara tentang membalas budi, dan dia menyadari bahwa menolak berarti tidak menghormati apa yang paling dia kagumi dari wanita itu. "Baiklah," katanya, melembutkan nadanya. "Di mana Anda ingin kita bertemu?" Siti ragu-ragu. Dia tidak ingin terlihat lancang dengan menyarankan tempat di dekat tempat tinggal atau tempat kerja Gunawan. Tetapi, dia juga tidak ingin membuatnya melintasi kota. "Ada taman di dekat tempat tinggal saya, di kawasan Antapani. Taman Lansia. Apakah kita bisa bertemu di sana?" Gunawan mencatat alamat itu di pikirannya. "Bisa. Besok sore apakah Anda ada waktu?" "Ada," tegas Siti. "Sekitar jam 3 sore, apakah bisa?" "Sempurna. Sampai bertemu besok kalau begitu." Ketika mereka menutup telepon, Siti berdiri diam di dapur sambil memegang ponselnya. Merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia berhasil. Dia akan mengembalikan uang itu, memenuhi janjinya, dan kemudian semua itu akan berlalu. Dia bisa melanjutkan hidup tanpa beban di hati nuraninya. Tetapi saat dia memikirkan hal itu, sebagian kecil dari dirinya merasakan sesuatu yang tidak ingin dia akui, rasa ingin tahu, keinginan untuk melihatnya lagi, meskipun hanya untuk beberapa menit, hanya untuk berterima kasih dengan benar. Gunawan pada bagiannya menghabiskan sisa hari Sabtu dan Minggu pagi dengan kecemasan aneh yang menguasai dirinya. Dia berganti pakaian 3 kali sebelum pergi, mencari sesuatu yang tidak terlihat terlalu formal maupun terlalu santai. Dia ingin terlihat mudah didekati, bukan mengintimidasi. Dia berangkat dari rumah 1 jam sebelum waktu yang dijanjikan, berkendara menuju kawasan yang berada di sisi lain kota, dan memarkir mobilnya di dekat taman. Itu adalah tempat yang sederhana, dengan beberapa bangku beton, sebuah lapangan bola tempat anak-anak bermain, dan beberapa pohon yang memberikan keteduhan. Gunawan duduk di salah satu bangku dan menunggu, mengamati keramaian di sekitarnya. Keluarga-keluarga yang berjalan-jalan, pedagang kaki lima, anjing-anjing yang berlari bebas. Semuanya begitu berbeda dari dunia yang steril dan sunyi tempat dia tinggal. Ketika dia melihat Siti mendekat, berjalan di trotoar dengan amplop di tangan,
dan mengenakan gaun minggu yang sederhana, Gunawan berdiri secara otomatis. Siti datang sendirian, tanpa anak-anak. Rambutnya diikat ekor kuda, dan dia tampak berbeda dari wanita lelah yang dia lihat di supermarket. Masih terlihat lelah, ya, tetapi ada sesuatu yang lebih ringan dalam ekspresinya. "Halo," katanya mendekat. "Maaf jika saya membuat Anda harus datang ke sini." "Sama sekali tidak," jawab Gunawan menunjuk ke bangku. "Mau duduk?" Mereka duduk berdampingan dengan jarak yang penuh rasa hormat di antara mereka. Siti mengulurkan amplop itu kepadanya. "Semuanya ada di sini, Rp53.400. Saya sudah menghitungnya 2 kali untuk memastikan." Gunawan mengambil amplop itu tetapi tidak membukanya. Dia hanya memegangnya di antara jari-jarinya, menatap Siti. "Anda sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Anda tahu itu. Tapi saya mengerti bahwa ini penting bagi Anda." "Penting bagi saya," tegas Siti. "Bukan karena saya butuh, lalu saya akan menerima sesuatu tanpa membalasnya. Saya selalu membayar apa yang saya utang, selalu." Terjadi keheningan sejenak, tetapi tidak terasa canggung. Gunawan menyimpan amplop itu di sakunya, dan kemudian berbalik sedikit ke arahnya. "Dan bagaimana kabar semuanya? Anak-anak? Pekerjaan?" Siti tersenyum tipis, senyuman yang lelah namun tulus. "Semuanya berjalan seperti biasa, sibuk. Baim dan Laras baik-baik saja, alhamdulillah. Mereka anak-anak yang manis, sangat membantu saya. Dan pekerjaan, ya, melelahkan, tapi cukup untuk biaya hidup." "Apakah mereka anak-anak Anda satu-satunya?" tanya Gunawan dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Iya, kembar. Mereka lahir bersama, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka harus saling mendukung satu sama lain." Dan dia tertawa pelan, suara yang mengejutkan dirinya sendiri. "Kadang-kadang saya merasa mereka yang lebih merawat saya daripada saya merawat mereka." Gunawan merasakan sesak di dadanya. Pasti sulit membesarkan 2 anak sendirian. "Ya," aku Siti, namun tanpa rasa mengasihani diri sendiri. Tapi itu juga menyenangkan. Mereka memberi saya alasan untuk terus berjuang setiap hari. Ketika saya bangun dengan rasa lelah, ketika saya merasa tidak sanggup lagi, saya melihat mereka dan teringat mengapa saya melakukan semua ini. "Dan ayah mereka?" Gunawan memberanikan diri bertanya, khawatir telah memasuki wilayah yang sensitif. Siti menghela napas, tetapi tidak tampak terganggu dengan pertanyaan itu. "Dia pergi ketika mereka masih bayi. Katanya dia belum siap menjadi ayah, bahwa hidupnya berbeda. Saya tidak mengejarnya, tidak meminta apa-apa. Saya lebih suka melakukan semuanya sendiri daripada bergantung pada seseorang yang tidak ingin berada di sini." Gunawan mengangguk, sekali lagi mengagumi kekuatan wanita itu. "Dan Anda sendiri apakah punya keluarga? Seseorang yang membantu?" "Saya punya ibu tapi beliau tinggal di Jawa Tengah. Kami sering mengobrol tapi beliau juga punya hidupnya sendiri, masalahnya sendiri. Di Bandung ini hanya ada saya dan anak-anak, tapi kami bisa bertahan, selalu bisa bertahan." Mereka terus mengobrol selama lebih dari 1 jam. Siti bercerita tentang pekerjaannya, tentang tantangan menyeimbangkan semuanya, tentang impian-impian kecil yang dia simpan untuk anak-anaknya. Dia ingin mereka belajar, mendapatkan kesempatan yang lebih baik darinya. Gunawan pada bagiannya bercerita tentang perusahaannya, tentang bagaimana dia membangun semuanya praktis dari nol, tetapi dia menyembunyikan kesepian yang dia rasakan. Belum saatnya untuk pengakuan semacam itu. Ketika matahari mulai terbenam dan taman mulai sepi, Siti melihat jam tangannya dan terkejut. "Aduh, saya tidak sadar waktu sudah berlalu. Saya harus menjemput anak-anak di rumah tetangga." Gunawan berdiri bersama Siti. "Senang sekali bisa mengobrol, sungguh. Saya juga merasa begitu," kata Siti, dan ada ketulusan dalam suaranya. "Terima kasih lagi untuk semuanya." Mereka berpamitan dengan jabat tangan, formal namun hangat. Gunawan berdiri di taman melihat Siti menjauh di trotoar sampai menghilang di tikungan. Kemudian, dia kembali ke mobilnya dengan perasaan aneh di dada. Percakapan itu berbeda dari percakapan lain yang dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng sosial. Hanya 2 orang yang jujur tentang hidup mereka. Ketika sampai di rumah malam itu, Gunawan mengeluarkan amplop dari sakunya dan meletakkannya di atas meja ruang tamu. Dia tidak berniat membelanjakan uang itu.
Dia tahu bahwa Rp53.400 itu melambangkan pengorbanan, usaha, dan martabat. Dia menyimpan amplop itu di dalam laci, seolah-olah itu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk diperlakukan dengan sembarangan. Siti pada bagiannya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara lega dan sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Dia telah memenuhi janjinya, mengembalikan uang itu, menutup siklus tersebut. Tetapi saat dia menyiapkan makan malam untuk anak-anak, saat dia mendengarkan Baim dan Laras bercerita tentang hari mereka, pikirannya kembali ke percakapan di taman itu. Cara Gunawan mendengarkan tanpa menghakimi, cara pria itu memperlakukannya dengan rasa hormat yang tulus, tanpa rasa rendah hati. Malam itu, setelah anak-anak tidur, dia mendapati dirinya berpikir apakah dia akan bertemu dengannya lagi. Mungkin tidak. Hidup mereka benar-benar berbeda, dunia mereka tidak bersilangan. Itu hanya pertemuan singkat, momen koneksi yang berlalu begitu saja. Tetapi saat dia berbaring untuk tidur, dia tidak bisa berhenti memikirkan sore itu di taman, percakapan yang mengalir begitu alami. Dan di sisi lain kota, di apartemennya yang sunyi, Gunawan juga tidak bisa tidur. Dia terjaga selama berjam-jam, menatap langit-langit, memikirkan Siti, cerita-cerita yang dia ceritakan, kekuatan yang dia tunjukkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia mendapati dirinya berharap bahwa semua itu tidak berakhir di sana. Bahwa ada cara untuk melanjutkan, untuk menjaga koneksi yang, meskipun singkat, membuatnya merasa lebih hidup daripada yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Hampir 2 minggu berlalu sejak pertemuan di taman. Gunawan mencoba kembali ke rutinitas biasanya, tetapi sesuatu telah berubah secara permanen. Perusahaan tetap berjalan, proyek-proyek maju, klien dilayani, tetapi semuanya terasa mekanis, tanpa makna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pekerjaan tidak mengisi kekosongan. Sebaliknya, itu hanya membuat semakin nyata betapa kesepian keberadaannya. Dia mendapati dirinya memikirkan Siti di saat-saat yang paling tidak terduga. Selama rapat, saat mengemudi, sebelum tidur. Dia memikirkan cerita-cerita yang diceritakan Siti, cara wanita itu berbicara tentang anak-anaknya dengan rasa bangga dan cinta, kekuatan diam yang dia bawa. Beberapa kali dia mengambil ponselnya dengan keinginan untuk mengirim pesan, tetapi selalu terhenti. Apa yang akan dia katakan? Apa alasannya? Dia tidak ingin terlihat mengganggu. Dia tidak ingin Siti berpikir bahwa dia mengharapkan imbalan atas apa yang dia lakukan di supermarket. Siti pada bagiannya juga tidak bisa menghilangkan percakapan itu dari kepalanya. Sambil membersihkan apartemen-apartemen di perumahan, saat menunggu bus, saat membantu Baim dan Laras mengerjakan tugas sekolah, pikirannya kembali ke sore itu di taman. Cara Gunawan mendengarkan dengan perhatian tulus, tanpa terburu-buru, tanpa penghakiman. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya penasaran. Kebaikan yang tampak tulus, kesepian yang dia kenali dalam jiwanya sendiri. Adalah Baim yang tanpa sadar menciptakan alasan untuk pertemuan baru. Pada suatu Rabu sore saat menggeledah tas sekolahnya, dia mengeluarkan secari kertas yang sangat kusut dan memberikannya kepada ibunya. "Ibu, aku lupa memberikan ini kemarin. Ini surat dari guru." Siti membuka kertas itu dan membacanya dengan saksama. Itu adalah pengumuman tentang pameran sains sekolah yang akan diadakan Sabtu depan. Setiap siswa perlu membuat proyek sederhana dengan bantuan orang tua. Baim memilih membuat maket sistem tata surya. Laras yang belajar di kelas yang sama ingin membuat gunung berapi dari soda kue dan cuka. "Baiklah sayang," kata Siti, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Kita akan membuatnya." Dia sudah menghitung secara mental biayanya. Styrofoam, cat, bahan-bahan dasar. Tidak mahal tapi juga tidak murah. Dia harus memperketat anggaran lagi, mungkin menunda pembelian sesuatu yang kurang mendesak. Malam itu juga ketika anak-anak tidur, Siti mendapati dirinya menatap ponselnya. Dia memikirkan Gunawan tanpa tahu pasti mengapa. Mungkin karena pria itu tampak benar-benar tertarik ketika dia berbicara tentang anak-anaknya. Mungkin karena percakapan di taman itu membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Atau mungkin hanya karena, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa ingin berbagi sesuatu dari hidupnya
dengan seseorang. Dia memberanikan diri dan mengirim pesan. "Halo Pak Gunawan, ini Siti. Apa kabar? Semoga saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin berterima kasih lagi atas obrolan minggu lalu. Itu sangat menyenangkan." Gunawan sedang berbaring di sofa menonton film tanpa benar-benar memperhatikan. Ketika ponselnya bergetar. Saat melihat nama Siti di layar, dia merasakan jantungnya berdebar. Dia menjawab hampir seketika. "Halo Siti, tentu saja tidak mengganggu. Saya juga sangat senang mengobrol. Bagaimana kabar semuanya?" Percakapan mengalir secara alami. Siti bercerita tentang pameran sains, tentang proyek anak-anak, tentang kesibukan minggu itu. Gunawan mendengarkan, atau lebih tepatnya, membaca setiap pesan dengan saksama dan kemudian mengambil keputusan impulsif. "Dengar, jika Anda mau saya bisa membantu dengan bahan-bahannya. Saya tahu toko kerajinan tangan yang bagus di dekat sini, dan jika butuh bantuan untuk merakit sesuatu, saya bersedia." Siti ragu-ragu. Dia tidak ingin Gunawan berpikir bahwa dia sedang meminta bantuan, tetapi di saat yang sama, tawaran itu sangat menggoda, bukan karena uangnya, tetapi karena kebersamaannya, kehadirannya. "Apakah Anda yakin?" "Saya tidak ingin merepotkan Anda." "Saya sangat yakin," jawab Gunawan. "Ini akan menjadi kesenangan bagi saya. Bagaimana kalau Sabtu pagi?" Begitulah, pada hari Sabtu itu Gunawan tiba dengan mobilnya di depan gedung tempat Siti tinggal. Itu adalah gedung tua, dengan cat yang terkelupas dan jeruji di jendela, tetapi semuanya sangat bersih dan teratur. Dia memarkir mobilnya dan mengirim pesan memberitahu bahwa dia sudah sampai. Beberapa menit kemudian, Siti turun bersama Baim dan Laras, satu di setiap sisinya. Anak-anak memandangnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit malu. Gunawan berjongkok setinggi mereka tersenyum. "Halo semuanya, saya Gunawan, teman ibu kalian. Kalian pasti Baim dan Laras, kan?" Baim mengangguk, dia selalu lebih banyak bicara. "Aku Baim, Laras lebih pendiam, kami akan mengerjakan proyek sekolah hari ini." "Benar sekali," tegas Gunawan. "Saya datang untuk membantu kalian, mari kita beli bahan-bahannya bersama." Perjalanan ke toko kerajinan tangan itu terasa sangat alami. Baim mengoceh tanpa henti, bercerita tentang sekolah, teman-temannya, tentang apa yang ingin dia capai saat dewasa nanti. Laras lebih diam, tetapi mengamati semuanya dengan saksama, selalu menggandeng tangan ibunya. Siti tetap waspada, mengamati setiap interaksi antara Gunawan dan anak-anaknya, siap untuk turun tangan jika perlu, tetapi menyadari bahwa dia tidak perlu melakukannya. Di toko, Gunawan membiarkan anak-anak memilih warna cat, ukuran bola styrofoam, jenis kertas karton. Dia membayar semuanya tanpa membuat keributan, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Siti mencoba membagi tagihannya, tetapi Gunawan membuat gerakan ringan dengan tangannya. "Biarkan saya berkontribusi untuk ini tidak seberapa, dan akan menyenangkan melihat proyeknya selesai." Mereka kembali ke apartemen Siti dan Gunawan untuk pertama kalinya melihat tempat tinggalnya. Kecil memang. Ruang tamu menyatu dengan dapur, hanya ada 2 kamar tidur mungil dan 1 kamar mandi sempit. Tetapi semuanya sangat bersih dan teratur. Ada gambar anak-anak yang ditempel di kulkas, tirai sederhana namun terawat di jendela, dan bau kebersihan serta kopi segar di udara. Gunawan melepas jasnya dan menggulung lengan ke mejanya. "Nah, dari mana kita mulai?" Jam-jam berikutnya adalah campuran kacau antara cat yang berceceran, styrofoam yang dipotong, lem di mana-mana, dan banyak tawa. Baim bertanggung jawab mengecat planet-planet tata surya, dengan Gunawan membantu memegang bola styrofoam, sementara anak laki-laki itu mewarnainya dengan saksama. Laras dengan bantuan ibunya membentuk adonan untuk membuat gunung berapi, berkonsentrasi pada setiap detail. Siti memperhatikan semuanya dengan perasaan tak percaya, bukan hanya karena bantuan praktisnya, tetapi karena cara Gunawan berinteraksi dengan anak-anaknya. Dia tidak memperlakukan anak-anak dengan rasa rendah hati yang dibuat-buat seperti orang dewasa yang tidak tahu cara menghadapi anak-anak. Dia memperlakukan mereka dengan rasa hormat, mendengarkan apa yang mereka katakan, mengajukan pertanyaan yang tulus. Ketika Baim salah mewarnai planet Neptunus, Gunawan hanya mengatakan bahwa mereka bisa mengecat ulang di atasnya tanpa drama. Ketika Laras menumpahkan lem di lantai, dia mengambil kain dan membersihkannya bersama Laras sambil tertawa.
Ada sesuatu yang transformatif dalam pemandangan itu. Gunawan dalam dunia normalnya tidak akan tahu bagaimana cara membantu anak-anak dengan proyek sekolah. Hidupnya adalah rapat, kontrak, keputusan bisnis. Tetapi di sana, duduk di lantai apartemen kecil, dengan cat di tangannya dan senyum tulus di wajahnya, dia tampak lebih hidup daripada saat dia berada di ruang rapatnya. Ketika sistem tata surya akhirnya selesai, dengan semua planet tergantung pada benang nilon di sekeliling matahari, Baim bertepuk tangan kegirangan. "Bagus sekali, terima kasih Om Gunawan." Kata Om terdengar aneh sekaligus menenangkan. Gunawan merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. "Sama-sama, jagoan. Kamu yang melakukan semuanya. Om hanya membantu memegang." Gunung berapi Laras juga sudah selesai, dicat coklat dengan detail merah yang mewakili lava. Dia tersenyum bangga, senyuman malu-malu tapi tulus. Gunawan memuji setiap detail dan Laras, untuk pertama kalinya, berbicara kepadanya secara spontan. "Apakah Om bisa datang melihat kami presentasi di pameran besok?" Gunawan memandang Siti, meminta izin dalam diam. Siti mengangguk pelan, masih memproses semua itu. "Tentu saja Om akan datang," jawabnya kepada Laras. "Om tidak akan melewatkannya untuk apapun." Setelah proyek-proyek itu selesai dan kering, Siti menyiapkan camilan sederhana. Roti bakar mentega, kopi segar, dan beberapa biskuit. Mereka duduk bersama di meja dapur kecil, berdesakan tetapi nyaman. Baim dan Laras menceritakan kisah-kisah sekolah, dan Gunawan mendengarkan semuanya dengan perhatian, mengajukan pertanyaan, tertawa bersama. Siti memperhatikan pemandangan itu dengan ganjalan di tenggorokannya. Sudah lama sekali, mereka tidak memiliki kehadiran pria yang positif dalam hidup mereka. Bukannya mereka butuh, dia selalu menegaskan hal itu pada dirinya sendiri. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada sesuatu yang istimewa yang terjadi di sana. Anak-anaknya bahagia, merasa nyaman, dan dia, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak merasa bahwa dia memikul semuanya sendirian. Ketika matahari mulai terbenam dan Gunawan berpamitan, Baim dan Laras memeluknya secara spontan. Siti mengantarnya sampai ke pintu gedung. "Terima kasih untuk hari ini," katanya dengan tulus. "Ini jauh lebih berarti daripada yang Anda bayangkan." "Saya yang berterima kasih," jawab Gunawan. "Sudah lama saya tidak menghabiskan hari sebaik ini. Anak-anak Anda luar biasa, Siti. Anda membesarkan mereka dengan sangat baik." Siti tersenyum senyuman yang lelah namun bahagia. "Mereka memang seperti itu. Saya hanya mencoba mengimbangi." Gunawan ragu-ragu sejenak, lalu mengatakan apa yang dia pikirkan. "Saya benar-benar ingin pergi ke pameran besok, jika Anda mengizinkan." "Tentu saja saya mengizinkan," kata Siti. "Akan menyenangkan jika Anda ada di sana." Malam itu, setelah anak-anak tidur sambil masih berbicara dengan antusias tentang hari itu, Siti terjaga untuk waktu yang lama. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang belum bisa dia sebutkan namanya. Bukan hanya ketertarikan, meskipun ada hal itu juga. Itu adalah koneksi yang lebih dalam, perasaan bahwa Gunawan mengerti, dengan cara tertentu, beban yang dia pikul. Dan yang lebih penting, bahwa dia tidak mencoba mengambil beban itu darinya, melainkan hanya berjalan di sampingnya, berbagi jalan. Gunawan pada bagiannya berkendara pulang dalam keadaan hampir seperti melamun. Tawa anak-anak masih bergema di pikirannya, bayangan Siti tersenyum saat melihat anak-anaknya bahagia terukir dalam ingatannya. Ketika dia sampai di apartemennya yang kosong, kontrasnya terasa brutal. Kesunyian tidak pernah terasa begitu memekakkan telinga. Dia duduk di sofa dan diam di sana, dalam kegelapan memikirkan semua yang terjadi hari itu. Dia memikirkan betapa mudah dan alaminya berada bersama keluarga itu. Bagaimana anak-anak menerimanya tanpa ragu. Bagaimana Siti, bahkan dengan segala kewaspadaan yang bisa dimengerti dari seorang ibu tunggal, mengizinkannya masuk ke dalam hidup mereka. Dan dia berpikir tentang bagaimana, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa berada tepat di tempat yang seharusnya. Keesokan harinya, Gunawan tiba di sekolah setengah jam sebelum waktu yang ditentukan untuk pameran sains. Dia merasa gugup, dan itu mengejutkannya. Gugup untuk melihat anak-anak mempresentasikan proyek sekolah. Tetapi ketika dia melihat Baim dan Laras berlari ke arahnya di halaman sekolah,
dengan seragam dan senyum lebar mereka, semuanya menjadi masuk akal. "Om Gunawan, Om datang!" teriak Baim melompat-lompat di sekitarnya. "Om sudah bilang kan akan datang," jawab Gunawan mengacak-acak rambut bocah itu. Siti mendekat tepat di belakang mereka, mengenakan gaun sederhana namun cantik. Rambutnya terurai untuk pertama kalinya. Dia tampak berbeda, lebih ringan. Gunawan tidak bisa tidak menyadarinya. "Selamat pagi," katanya. "Siap melihat presentasi proyeknya?" "Sangat siap." Pameran itu sukses besar. Baim mempresentasikan sistem tata surya dengan antusiasme yang menular, menjelaskan setiap planet dengan detail yang mengejutkan bahkan gurunya. Laras, yang lebih pemalu, melakukan demonstrasi gunung berapi dengan hati-hati, dan ketika soda kue bereaksi dengan cuka membuat busa merah meluap, matanya berbinar bahagia. Gunawan bertepuk tangan untuk keduanya dengan rasa bangga yang tulus, dan Siti di sampingnya merasakan matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena emosi yang tidak bisa dia definisikan. Kebahagiaan, mungkin, atau harapan. Atau hanya perasaan langka bahwa untuk sesaat semuanya berada di tempat yang tepat. Setelah pameran, Gunawan mengajak mereka makan es krim. Mereka pergi ke kedai es krim sederhana di pusat kota Bandung dan menghabiskan sore itu dengan mengobrol, tertawa, melihat anak-anak belepotan es krim dengan bahagia. Di sana, duduk di meja plastik di kedai es krim biasa, Gunawan menyadari sesuatu yang mendasar. Ini bukan tentang membantu. Tidak pernah tentang itu. Ini tentang rasa memiliki. Ini tentang menemukan tempat di mana kehadirannya membuat perbedaan bukan karena dia punya uang, tetapi karena dia benar-benar hadir secara tulus. Dan Siti memperhatikan Gunawan berinteraksi dengan anak-anaknya, melihat bagaimana mereka sudah memperlakukannya dengan keakraban dan kasih sayang, mengizinkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, membayangkan bahwa mungkin dia tidak perlu melakukan semuanya sendirian, bahwa mungkin, hanya mungkin, tidak apa-apa untuk menerima kebersamaan, menerima bantuan, menerima kasih sayang. Ketika mereka berpamitan sore itu, hari sudah mulai gelap. Gunawan membungkuk dan memeluk Baim dan Laras yang membalasnya dengan erat. Kemudian dia menatap Siti. "Bolehkah saya menelepon besok?" "Boleh," jawab Siti. Dan ada janji dalam kata itu. Sambil pulang naik bus bersama anak-anak, Siti memandang keluar jendela, merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Itu menakutkan sekaligus menenangkan pada saat yang sama. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak hanya sekadar bertahan hidup. Dia sedang menjalani hidup. Dan mungkin, hanya mungkin, dia siap untuk membiarkan seseorang menjadi bagian dari hidupnya itu. Minggu-minggu berikutnya membawa rutinitas baru bagi semua orang. Gunawan mulai lebih sering muncul, selalu dengan alasan yang semua orang tahu hanyalah dalih untuk berada di dekat mereka. Dia membawakan mainan edukatif untuk anak-anak, membantu Baim mengerjakan PR matematika, mendengarkan Laras bercerita tentang buku-buku yang dia baca di sekolah. Lambat laun, kehadirannya bukan lagi sebuah kebaruan, melainkan menjadi bagian alami dari semesta kecil mereka. Siti memperhatikan semuanya dengan campuran rasa syukur dan takut. Rasa syukur karena dia melihat anak-anaknya bahagia, karena dia merasakan beban kesepian berkurang, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak perlu menyelesaikan semuanya sendirian. Takut karena dia tahu bahwa semakin dekat Gunawan, semakin menyakitkan jika dia memutuskan untuk pergi. Dan pria sering kali pergi. Dia telah mempelajari hal itu dengan cara yang paling menyakitkan. Pada suatu Jumat malam setelah anak-anak tidur, Siti dan Gunawan mengobrol di ruang tamu kecil. Siti telah menyiapkan kopi dan mereka duduk di sofa yang sudah usang, menjaga jarak yang penuh rasa hormat, namun sadar akan kedekatan itu. Televisi menyala tanpa suara, hanya memproyeksikan cahaya yang menari-nari di dinding. "Boleh aku bertanya sesuatu?" kata Gunawan memecah kesunyian nyaman yang menyelimuti mereka. "Tentu. Mengapa kamu begitu takut menerima bantuan?" Siti terkejut dengan keterus-terangan pertanyaan itu. Dia menatap kopi di cangkirnya, memikirkan jawabannya. "Bukannya aku tidak menerima bantuan, hanya saja aku belajar bahwa orang-orang akan pergi. Dan ketika mereka pergi,
kamu ditinggalkan dengan kekosongan. Aku bisa mengatasi kesulitan, aku selalu bisa. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasi ketidakhadiran seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidup kami. Gunawan mengangguk, mengerti lebih dari yang Siti bayangkan. Dan bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku tidak berniat pergi? Siti tertawa, tapi itu tawa tanpa kegembiraan. Semua orang mengatakan itu. Ayah anak-anakku mengatakan itu. Ayahku sendiri mengatakan itu pada ibuku sebelum pergi saat aku berusia 10 tahun. Kata-kata itu mudah, Gunawan. Bertahan itulah yang sulit. Aku tahu, akunya. Dan aku tidak akan mencoba meyakinkanmu dengan kata-kata. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini karena aku ingin di sini. Bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban, tapi karena dalam beberapa bulan terakhir, kalian telah menunjukkan sesuatu yang aku bahkan tidak tahu hilang dari hidupku. Dan apa itu? Tujuan, jawab Gunawan dengan ketulusan yang mentah. Aku membangun perusahaan, mengumpulkan uang, mendapatkan semua yang aku kira aku inginkan. Tapi ketika aku pulang ke rumah, yang ada hanya kekosongan, kesunyian. Dan aku pikir memang begitulah adanya, bahwa aku telah memilih jalan ini dan harus menerimanya. Sampai aku mengenal kalian. Siti merasakan sesak di dadanya. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya, apakah dia harus membiarkan dirinya percaya. Namun ada sesuatu di mata Gunawan, dalam cara dia berbicara, yang terdengar jujur. Aku takut, akunya pelan. Takut membiarkanmu masuk dan kemudian harus menjelaskan kepada anak-anakku mengapa kamu pergi. Mereka sudah sangat terikat padamu. Baim membicarakanmu setiap hari. Laras menggambarmu bersama kami di gambar keluarganya di sekolah. Gunawan merasakan matanya memanas. Aku melihat gambarnya. Dia menunjukkannya padaku. Ada aku, kamu, dia, dan Baim. Dan tertulis di bawahnya, keluargaku. Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kamu mengerti beban dari itu. Dia sudah melihatmu sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana jika kamu berubah pikiran? Gunawan mengulurkan tangannya, ragu-ragu, dan menyentuh jari-jari Siti dengan lembut. Siti tidak menjauh. Dan bagaimana jika aku tidak berubah pikiran? Bagaimana jika ini adalah tepat apa yang selalu aku inginkan tanpa aku sadari? Mereka tetap seperti itu, duduk di sofa, bergandengan tangan dalam diam. Mereka tidak butuh kata-kata lagi saat itu. Hanya kehadiran satu sama lain, janji bisu bahwa mereka akan mencoba. Hari-hari berikutnya membawa kecerahan baru. Gunawan mulai makan malam bersama mereka di akhir pekan, dan Siti perlahan-lahan mulai menurunkan pertahanannya. Dia mengizinkannya membantu belanjaan, membagi beberapa pengeluaran tanpa dia merasa harus mengembalikannya nanti. Dia mengizinkannya berpartisipasi dalam keputusan tentang anak-anak, memberikan pendapat tentang sekolah, pendidikan, dan masa depan. Baim dan Laras berkembang pesat dengan perhatian itu. Gunawan membawa mereka ke taman pada hari Sabtu, bermain bola dengan Baim, mendorong Laras di ayunan. Dia membantu tugas sekolah dengan kesabaran yang mengejutkan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia menyukai hal itu. Dia menyukai rutinitasnya, kekacauan yang terkendali, percakapan tentang hal-hal sepele dan penting secara bersamaan. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Ada saat-saat ketegangan yang tak terhindarkan ketika dua kehidupan yang begitu berbeda mencoba untuk menyatu. Pada suatu sore, Gunawan datang membawa hadiah mahal untuk anak-anak, tablet baru yang dia pikir akan membantu dalam belajar. Siti bereaksi buruk. Gunawan, aku sudah bilang padamu. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dengan berpikir bahwa semuanya itu mudah, bahwa segala sesuatunya jatuh dari langit. Mereka perlu memahami nilai, usaha. Aku hanya ingin membantu, belanya merasa terluka. Aku pikir itu akan berguna untuk sekolah. Dan memang berguna, tapi kamu harus bertanya padaku dulu. Aku ibunya. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan hal-hal seperti ini sendirian. Keheningan yang mengikuti terasa tegang. Gunawan menyadari bahwa dia telah melampaui batas. Maaf, katanya tulus. Kamu benar. Aku terlalu bersemangat dan tidak berpikir. Itu tidak akan terjadi lagi. Siti menghela napas, merasakan kemarahannya mencair. Aku tahu niatmu baik, tapi aku butuh kamu mengerti bahwa aku membesarkan mereka dengan nilai-nilai yang sangat jelas.
Dan aku tidak ingin hal itu berubah hanya karena sekarang ada lebih banyak uang yang tersedia. Aku mengerti, kata Gunawan, dan aku menghormati itu. Maafkan aku sungguh. Itu adalah pertengkaran pertama mereka, kecil tapi penting. Karena itu menunjukkan bahwa mereka bisa tidak setuju, namun tetap saling menghormati. Bahwa mereka bisa memiliki konflik dan menyelesaikannya dengan percakapan, tanpa ledakan, tanpa pintu yang dibanting. Seiring berjalannya waktu, Gunawan mulai memahami batas-batasnya dengan lebih baik. Dia belajar untuk bertanya sebelum melakukan sesuatu, menghormati keputusan Siti tentang anak-anak, menemukan cara untuk membantu tanpa merendahkan kemandirian Siti. Dan Siti pada gilirannya, belajar untuk tidak melihat setiap isyarat sebagai upaya untuk mengambil kendali, melainkan sebagai bentuk perhatian yang tulus. Ada suatu malam di mana segalanya berubah. Saat itu hari Minggu yang hujan, dan Gunawan tetap tinggal untuk makan malam. Setelah mereka makan, dia membantu mencuci piring sementara Siti menidurkan anak-anak. Ketika Siti kembali ke dapur, dia menemukan semuanya sudah bersih dan teratur, dan Gunawan berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang turun. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya sambil mendekat. "Tentang bagaimana hidupku berubah," jawabnya, tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. 6 bulan yang lalu, aku sendirian di apartemenku yang besar, mengira semuanya baik-baik saja. Dan sekarang aku di sini, di apartemen kecil ini, mencuci piring dan merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Siti merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia bersandar di sampingnya, ikut menatap hujan. "Apakah kamu yakin tentang ini? Yakin bahwa ini yang kamu inginkan? Karena masih ada waktu untuk mundur, sebelum ini menjadi terlalu rumit." Gunawan akhirnya menatapnya. "Siti, ini sudah rumit sejak hari aku melihatmu di supermarket, dan aku tidak ingin mundur. Aku ingin tinggal." Dan kemudian, untuk pertama kalinya dia melakukan apa yang sudah ingin dia lakukan selama berminggu-minggu. Dia membungkuk dan mencium Siti, perlahan, penuh hormat, namun syarat dengan perasaan. Siti sempat tegang sejenak, lalu membiarkan dirinya rileks dan membalas ciuman itu. Ketika mereka berpisah, matanya terpejam, menarik napas dalam-dalam. "Aku juga takut," bisik Gunawan. "Takut merusak ini. Takut tidak cukup baik sebagai ayah bagi mereka. Takut kamu menyadari bahwa kamu bisa melakukan lebih baik tanpa aku." Siti membuka matanya dan menatapnya dengan intens. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu sampai sejauh ini jika aku pikir kamu tidak cukup baik? Aku melindungi anak-anakku di atas segalanya, Gunawan. Dan aku hanya membiarkanmu masuk karena aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan siapa aku? Seseorang yang baik. Seseorang yang ingin berada di sini karena alasan yang benar. Seseorang yang memperlakukan anak-anakku dengan kasih sayang yang tulus, bukan pura-pura. Dan seseorang yang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, membuatku berpikir bahwa mungkin aku juga berhak untuk bahagia." "Kamu berhak," kata Gunawan, memegang wajahnya dengan lembut. "Kamu berhak mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang bisa aku berikan." "Ini bukan tentang apa yang bisa kamu berikan," jawab Siti. "Ini tentang kamu berada di sini. Tentang kamu muncul hari demi hari tanpa menyerah. Tentang kamu telah menjadi bagian dari hidup kami tanpa kami menyadari bagaimana caranya." Mereka tetap di sana, berpelukan di dapur kecil itu, mendengarkan hujan yang turun di luar dan kesunyian yang nyaman di dalam apartemen. Dan pada saat itu, keduanya tahu bahwa tidak ada jalan kembali, bahwa mereka telah jatuh cinta, bukan dengan cara yang eksplosif dan dramatis, melainkan dengan cara yang bertahap dan mendalam, yang dibangun di atas rasa hormat, kebersamaan, dan pilihan harian. Hari-hari berikutnya, dinamika mereka berubah secara halus. Ada lebih banyak sentuhan santai, lebih banyak tatapan lama, lebih banyak momen yang dicuri saat anak-anak tidak melihat. Baim dan Laras menyadarinya, dengan cara anak-anak selalu menyadari, dan mereka tampak bahagia dengan hal itu. Mereka bertanya, pada suatu saat, apakah Om Gunawan akan tinggal bersama mereka? Siti menjawab dengan hati-hati, mengatakan bahwa mereka masih membicarakan hal itu, tetapi yang penting adalah Gunawan adalah bagian dari keluarga mereka sekarang, dimanapun dia tinggal. Gunawan mulai memikirkan kembali seluruh hidupnya. Apartemen yang besar dan kosong tidak lagi masuk akal.
rutinitas yang kesepian terasa konyol. Dia mulai mempertanyakan apa yang benar-benar penting, apa yang dia inginkan untuk tahun-tahun mendatang, untuk sisa hidupnya. Dan semua jawaban mengarah ke tempat yang sama, ke Siti, Baim, dan Laras. Ada penolakan internal tentu saja. Takut melangkah terlalu cepat, takut mendramatisir situasi, takut mencoba mengisi kekosongan dengan kehidupan orang lain. Namun setiap kali pikiran itu muncul, dia teringat bagaimana perasaannya saat bersama mereka. Hidup, hadir, dibutuhkan, dan bukan dengan cara yang dibuat-buat atau dipaksakan, melainkan tulus. Siti pada bagiannya berjuang dengan iblisnya sendiri. Suara yang mengatakan bahwa dia tidak layak, bahwa pria seperti Gunawan tidak akan tinggal dengan wanita sepertinya, bahwa semua ini pada akhirnya akan hancur. Namun setiap kali dia melihat Gunawan bermain dengan anak-anaknya, setiap kali pria itu menciumnya dengan hati-hati, setiap kali dia bertanya tentang harinya dan benar-benar mendengarkan jawabannya, suara itu menjadi semakin lemah. Pada suatu Sabtu pagi, 2 bulan setelah ciuman di dapur, Gunawan datang lebih awal dari biasanya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya, momen yang selalu dia tahu akan datang. Gunawan akan mengatakan bahwa ini terlalu berat, bahwa dia tidak bisa melanjutkan, bahwa hidupnya berbeda. Namun ketika dia berbicara, itu benar-benar berbeda dari apa yang Siti bayangkan. Siti, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Aku tahu kita baru bersama sebentar, dan aku tidak ingin menekanmu. Tapi aku harus memberitahumu apa yang aku rasakan, karena aku tidak bisa menyimpannya lagi. Siti duduk tegang menunggu. Gunawan melanjutkan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku mencintaimu, aku mencintai anak-anakmu, dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini secara nyata. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai seseorang yang mampir sesekali. Aku ingin berada di sini setiap hari, dalam hal-hal yang baik dan yang sulit. Siti merasakan matanya berkaca-kaca. Gunawan, apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Karena jika kamu memiliki keraguan sedikit pun, lebih baik berhenti sekarang. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku, jawabnya dengan keyakinan. Aku tahu hidupku berbeda dengan hidupmu. Aku tahu kita berasal dari tempat yang berbeda, tapi aku tidak ingin lagi hidup kosong itu. Aku ingin hidup ini bersamamu, bersama Baim, bersama Laras. Hidup yang berantakan dan sulit tapi nyata. Siti membiarkan air matanya jatuh bebas. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Bagaimana jika kamu menyesal? Dan bagaimana jika ini berhasil? Balas Gunawan. Bagaimana jika ini adalah tepat apa yang selalu kita butuhkan? Siti terdiam untuk waktu yang lama, memproses semuanya. Kemudian dia menghapus air matanya dan menatap mata Gunawan. Aku juga mencintaimu, dan itu membuatku takut. Tapi aku lelah, merasa takut. Aku lelah melakukan semuanya sendirian. Dan jika kamu bersedia terjun ke dalam kegilaan ini, maka aku menerimanya. Gunawan menariknya ke dalam pelukan erat, merasakan kelegaan menguasai seluruh keberadaannya. Aku berjanji, bisiknya, aku berjanji akan membuatnya berharga. Dan Siti, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mengizinkan dirinya percaya pada janji. Keputusan untuk tinggal bersama tidak diambil secara impulsif. Mereka menghabiskan waktu hampir 2 bulan untuk mengobrol, merencana, dan memikirkan setiap detail. Gunawan menyarankan agar mereka pindah ke apartemennya, tetapi Siti ragu. Itu adalah dunianya, dan dia takut merasa tidak pada tempatnya, takut anak-anak akan kehilangan esensi diri mereka. Setelah banyak percakapan, mereka mencapai kesepakatan. Mereka akan mencari rumah baru, tempat yang menjadi milik bersama sejak awal, tanpa beban masa lalu dari salah satu pihak. Mereka menemukan sebuah rumah sewa di kawasan Arkamanik, Bandung. Tidak mewah, tetapi cukup luas sehingga setiap anak bisa memiliki kamar sendiri. Ada halaman kecil tempat Baim bisa bermain bola dan dekat dengan sekolah si kembar. Gunawan bersikeras agar Siti yang memilih semuanya, mulai dari dekorasi hingga furnitur. Dia ingin Siti merasa memiliki ruang itu sebesar dirinya merasa memilikinya. Pindahan terjadi pada suatu Sabtu yang cerah di bulan November. Gunawan menyewa truk untuk membawa furnitur dari apartemen Siti,
yang jumlahnya sedikit tetapi syarat dengan kenangan. Setiap barang mewakili sebuah pencapaian, sesuatu yang Siti beli dengan keringatnya sendiri. Gunawan menghormati hal itu. Dia tidak menyarankan untuk mengganti apapun, hanya melengkapi apa yang kurang. Baim dan Laras sangat senang. Mereka berlarian di rumah baru, memilih kamar, merencanakan di mana setiap barang akan diletakkan. Laras ingin mengecat dinding kamarnya dengan warna merah muda pucat, dan Gunawan membawanya untuk memilih cat pada hari itu juga. Baim ingin memasang poster sepak bola, dan bersama-sama mereka mencari yang terbaik. Itu adalah momen-momen kecil, tetapi membangun sesuatu yang lebih besar. Membangun keluarga. Siti memperhatikan semuanya dengan ganjalan di tenggorokannya. Dia bahagia, sangat bahagia, tetapi juga takut. Begitu banyak perubahan, begitu banyak hal baru. Apakah dia melakukan hal yang benar? Bagaimana jika semua ini hancur? Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada anak-anaknya? Gunawan menemukannya berdiri di ruang tamu yang kosong, menatap keluar jendela. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya, memeluknya dari belakang. "Aku takut," akunya. "Takut bahwa ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku juga takut," aku Gunawan. "Takut tidak menjadi ayah yang pantas bagi mereka. Takut mengecewakanmu. Tapi kita akan belajar bersama ya. Dan jika salah, kita perbaiki. Yang penting kita ada di sini, mencoba." Siti berbalik di pelukannya dan menciumnya. "Terima kasih untuk semua ini, karena membuat kami merasa penting." "Kalian memang penting," jawab Gunawan. "Kalian adalah hal terpenting dalam hidupku." Hari-hari pertama di rumah baru adalah campuran antara kekaguman dan tantangan. Mereka harus menetapkan rutinitas baru, belajar berbagi ruang, menyesuaikan ekspektasi. Baim bangun pagi dan ingin bermain, dan Gunawan harus membiasakan diri bangun bersama agar tidak melewatkan momen-momen itu. Laras suka membaca sebelum tidur, dan Gunawan mulai duduk bersamanya, mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan gadis kecil itu dengan mata berbinar. Siti mengurangi beban kerjanya. Gunawan bersikeras mengatakan bahwa dia tidak perlu membanting tulang bekerja di 3 perumahan. Siti sempat menolak pada awalnya, tetapi kemudian setuju untuk hanya bekerja di 1 tempat saja, paruh waktu. Dia harus membiasakan diri dengan gagasan bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia bisa berbagi beban. Itu sulit, sangat sulit. Namun perlahan-lahan, dia mulai luluh. Ada konflik tentu saja. Tidak mungkin tidak ada ketika 4 orang dengan sejarah dan kebiasaan berbeda mencoba hidup di bawah satu atap. Baim, yang terbiasa membuat kekacauan tanpa konsekuensi besar di apartemen kecil, harus belajar merapikan barang-barangnya. Gunawan, yang terbiasa dengan kesunyian, harus beradaptasi dengan kebisingan terus-menerus dari anak-anak. Siti, yang terbiasa mengambil semua keputusan sendiri, harus belajar membagi kendali. Pertengkaran serius pertama terjadi 3 minggu setelah pindah. Baim mendapat nilai rendah dalam ujian bahasa Indonesia, dan Siti sangat marah. Dia mengatakan bahwa Baim akan dihukum, tidak boleh bermain video game selama seminggu. Gunawan, tanpa berpikir, menyela dan mengatakan bahwa dia pikir hukuman itu berlebihan, bahwa itu hanya 1 nilai, dan bahwa anak itu sudah berusaha. Siti meledak. "Apa maksudmu berlebihan? Aku kenal anakku Gunawan, dia tidak berusaha, dia malas belajar, dan aku tidak akan menerima itu." "Tapi dia hanya anak-anak," bela Gunawan. "1 nilai rendah bukan akhir dunia." "Bagimu mungkin bukan, tapi bagiku iya," balas Siti dengan suara meninggi. "Kamu tumbuh dengan segalanya, Gunawan. Kamu punya kesempatan. Anak-anakku hanya akan punya kesempatan jika mereka belajar, jika mereka berusaha. Aku tidak bisa membiarkan ini lewat begitu saja." Gunawan terdiam, menyadari bahwa dia telah melampaui batas. "Maaf," katanya tulus, "kamu benar. Aku bicara tanpa berpikir." "Ini bukan soal siapa yang benar," kata Siti lebih tenang. "Ini soal kamu mengerti bahwa pendidikan mereka adalah satu-satunya warisan yang bisa aku tinggalkan, dan aku tidak akan melepaskan itu." "Aku mengerti," jawab Gunawan. "Dan aku berjanji tidak akan ikut campur lagi tanpa membicarakannya denganmu terlebih dahulu." Itu adalah momen yang tegang namun perlu. Itu menetapkan batas, mendefinisikan peran. Gunawan bukan ayah biologis anak-anak, tetapi dia memikul tanggung jawab sebagai ayah. Dan itu berarti menghormati keputusan Siti,
mendukung namun tidak melangkahi. Baim menjalani hukumannya, dan Gunawan membantunya belajar untuk ujian berikutnya. Mereka duduk bersama di meja dapur, mengulang materi, mengerjakan latihan, dan ketika Baim mendapat nilai bagus di ujian berikutnya, perayaannya dilakukan bersama-sama. Siti membuat kue kesukaan Baim, dan mereka semua makan malam bersama dengan bahagia. Kemenangan-kemenangan kecil seperti itu membangun fondasi keluarga baru. Laras mulai memanggil Gunawan ayah dalam beberapa situasi secara santai, tanpa membuat keributan. Pertama kali hal itu terjadi, Gunawan merasa jantungnya hampir berhenti. Mereka sedang di supermarket dan Laras bertanya apakah dia boleh memilih sereal. "Ayah, boleh aku ambil yang ini?" Gunawan menatapnya terharu. "Boleh sayang." Siti yang berada di sampingnya memegang tangannya dan meremasnya. Semuanya baik-baik saja, lebih dari itu semuanya terasa benar. Bulan-bulan berlalu, dan dinamika mereka semakin selaras. Gunawan mulai berpartisipasi dalam pertemuan sekolah, mengenal guru-guru, dan terlibat dalam kegiatan anak-anak. Siti, pada gilirannya, mulai lebih percaya, berbagi kekhawatiran, dan menerima bahwa dia tidak perlu memikul semuanya sendirian. Ada satu momen yang sangat berkesan pada suatu minggu sore. Mereka semua ada di ruang tamu. Gunawan membantu Baim membuat maket, Siti dan Laras menyusun puzzle. Suara televisi pelan di latar belakang, bau kopi segar tercium dari dapur. Dan tiba-tiba, Gunawan melihat sekeliling dan menyadari, ini adalah kebahagiaan, sederhana, sehari-hari, tetapi nyata. Siti menyadari tatapannya dan tersenyum. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tentang bagaimana aku hampir melewatkan ini," jawabnya. "Jika pada hari itu di supermarket aku hanya lewat begitu saja, mengabaikanmu dan melanjutkan hidupku. Tapi kamu tidak lewat begitu saja," kata Siti. "Kamu berhenti, kamu tinggal. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil," tegas Gunawan. Baim, tanpa benar-benar mengerti konteksnya, hanya berkomentar, "Ayah Gunawan, ayah akan selalu tinggal bersama kami, kan?" "Selalu," janji Gunawan. "Ayah tidak akan pergi kemanapun." Laras meninggalkan puzzle-nya dan duduk di pangkuan Gunawan. "Kamu ayah kami sekarang, kan?" Gunawan menatap Siti, meminta izin dalam diam. Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Jika kalian ingin aku menjadi ayah kalian, maka ya, aku adalah ayah kalian." "Kami mau," kata Baim dan Laras bersamaan. Pada momen itulah dari pernyataan sederhana dua anak berusia 8 tahun itu, Gunawan menyadari bahwa dia memiliki segalanya yang pernah dia inginkan. Bukan apartemen mewah, bukan mobil impor, bukan perusahaan yang sukses, melainkan ini, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pasangan, menjadi bagian dari sesuatu. Malam itu setelah anak-anak tidur, Siti berbaring di samping Gunawan dan menatap langit-langit. "Kamu tahu kan mereka tidak pernah punya ayah yang sebenarnya. Ayah biologis mereka pergi sebelum mereka bisa membentuk ingatan." "Aku tahu," jawab Gunawan memegang tangannya. "Jadi aku butuh kamu mengerti beban dari hal ini. Mereka melihatmu sebagai ayah sekarang. Dan jika kamu memutuskan untuk pergi, itu akan menghancurkan mereka." "Aku tidak akan pergi, Siti," kata Gunawan berbalik untuk menatap matanya. "Aku sudah mengatakannya padamu dan aku akan mengulanginya sebanyak yang diperlukan. Aku di sini untuk tinggal. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." "Bagaimana kamu bisa seyakin itu?" tanyanya dengan suara yang bergetar. "Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa diriku," jawabnya. "Aku adalah pasanganmu. Aku adalah ayah dari Baim dan Laras. Aku adalah bagian dari keluarga ini. Dan ini bukan sesuatu yang aku ambil karena kewajiban atau dorongan hati sesaat. Ini adalah sesuatu yang aku pilih setiap hari secara sadar." Siti membiarkan air matanya jatuh. "Aku mencintaimu, dan aku takut betapa besarnya aku mencintaimu." "Aku juga mencintaimu," kata Gunawan menghapus air mata Siti dengan ibu jarinya. "Dan kita akan baik-baik saja. Aku berjanji kita akan baik-baik saja." Malam itu, berpelukan di tempat tidur di rumah yang milik mereka berempat, Siti akhirnya membiarkan benteng terakhirnya runtuh. Dia membiarkan dirinya percaya sepenuhnya. Dia membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, dongeng bisa menjadi nyata. Bulan-bulan berikutnya adalah masa konsolidasi.
Rutinitas menjadi alami, konflik berkurang, kepercayaan tumbuh. Gunawan sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan anak-anak. Dia pergi ke pertunjukan sekolah, membantu tugas-tugas, menghibur saat mereka sedih, dan merayakan saat mereka bahagia. Dia bukan seorang ayah tiri yang mencoba menjadi ayah. Dia adalah seorang ayah dalam segala arti kata itu. Siti pada bagiannya berkembang mekar. Dengan lebih banyak waktu luang, dia mulai mengambil kursus teknis administrasi, sesuatu yang selalu dia inginkan tetapi tidak pernah mampu ia wujudkan. Gunawan mendorongnya, membantu biaya kursus dan menjaga anak-anak saat dia belajar. Dan Siti untuk pertama kalinya mengizinkan dirinya memiliki impian sendiri selain hanya sekadar bertahan hidup. Pada malam ulang tahun Siti, Gunawan menyiapkan sebuah kejutan. Dia mengatur makan malam di rumah dengan bantuan anak-anak. Mereka mendekorasi semuanya, membuat kue yang agak miring tapi penuh cinta. Dan ketika Siti pulang dari kursus, dia menemukan keluarganya menunggunya dengan senyum lebar. Setelah makan malam, setelah anak-anak pergi tidur, Gunawan membawanya ke balkon rumah. Ada bintang-bintang di langit, angin sepoi-sepoi, dan keheningan yang nyaman. Dia memegang tangan Siti dan menatap matanya dengan intens. Siti, selama bulan-bulan ini, kamu dan anak-anak telah memberiku sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Sebuah keluarga, sebuah tujuan, alasan untuk bangun dengan bahagia setiap hari, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membalas itu. Dan kemudian, yang mengejutkan Siti, Gunawan berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Itu bukan cincin mahal yang penuh berlian. Itu adalah cincin yang sederhana, cantik, namun tanpa pamer, persis seperti yang Siti sukai. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya dengan suara emosional. Biarkan aku menjadi suamimu. Biarkan aku menjadi ayah resmi bagi Baim dan Laras. Biarkan kita membangun ini bersama selamanya. Siti menutup mulutnya dengan tangan, menangis. Ya, jawabnya diselai isak tangis. Ya, aku mau. Gunawan memakaikan cincin itu di jarinya dan berdiri, menariknya ke dalam pelukan erat. Pada saat itu, kehidupan keduanya menjadi lengkap dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika mereka memberitahu anak-anak keesokan harinya, Baim dan Laras melompat kegirangan. Artinya kita akan menjadi keluarga sungguhan sekarang? Tanya Baim. Kita sudah menjadi keluarga sungguhan, koreksi Siti. Tapi sekarang akan menjadi resmi. Dan apakah aku boleh memanggilmu ayah di sekolah? Tanya Laras kepada Gunawan. Boleh, jawabnya dengan mata penuh air mata. Ayah akan sangat senang. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sederhana. Mereka tidak menginginkan sesuatu yang besar, hanya sesuatu yang intim dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Mereka menetapkan tanggal 2 bulan kemudian, waktu yang cukup untuk mengatur semuanya tanpa stres. Dan sementara hari-hari berlalu, sementara mereka merencanakan masa depan, semua orang tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka. Itu tidak sempurna, ada tantangan dan konflik seperti keluarga manapun, tapi itu nyata. Itu dibangun di atas fondasi rasa hormat, cinta, dan pilihan harian untuk hadir. Gunawan menatap Siti dan melihat wanita kuat yang menaklukkannya bukan karena kerapuhannya, melainkan karena kekuatannya. Siti menatap Gunawan dan melihat pria yang memilih untuk tinggal ketika dia bisa saja pergi. Dan anak-anak, Baim dan Laras, menatap keduanya dan melihat apa yang pantas dilihat oleh setiap anak. Cinta, stabilitas, dan janji bahwa mereka tidak akan pernah sendirian. Hidup telah memberi mereka semua kesempatan kedua, dan kali ini mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Hari pernikahan fajar menyingsing dengan langit biru yang sempurna di atas kota Bandung. Itu adalah hari Sabtu di bulan Januari, dengan panas musim kemarau yang khas. Siti bangun pagi-pagi dengan jantung berdebar kencang dan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena emosi murni. Ini benar-benar terjadi. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, begitu banyak malam tanpa tidur bertanya-tanya apakah dia akan pernah memiliki seseorang di sisinya, dia akan menikah dengan pria yang benar-benar mencintainya. Upacaranya akan sederhana, di kantor catatan sipil diikuti dengan makan siang di restoran kecil, dengan hanya beberapa teman dekat dan Ibu Siti, Ibu Aminah, yang datang dari Jawa Tengah khusus untuk hari itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada pamer. Hanya cinta, hanya kehadiran.
Laras masuk ke kamar ibunya mengenakan gaun kuning muda yang dia pilih untuk pernikahan dengan bando bunga di rambutnya. Ibu cantik sekali, kata gadis kecil itu dengan mata berbinar. Siti menatap dirinya di cermin. Dia mengenakan gaun putih sederhana, dibeli di toko di pusat kota, tetapi jatuh dengan sempurna di tubuhnya. Rambutnya terurai dengan gelombang alami, dan riasan tipis menonjolkan mata coklatnya. Dia cantik. Tapi lebih dari itu, dia bersinar. Baim muncul tepat di belakang adiknya, tampak agak kikuk dalam setelan jas yang dibelikan Gunawan untuknya. "Ibu, dasinya sempit," keluhnya, mencoba melonggarkan simpulnya. Siti tertawa dan merapikan dasi putranya. "Selesai, sekarang sudah sempurna. Kita akan benar-benar menjadi satu keluarga sekarang, kan?" tanya Baim, dengan keseriusan aneh yang kadang-kadang menguasai dirinya. "Kita sudah menjadi satu keluarga, sayang," jawab Siti, berlutut di depannya. "Tapi hari ini kita akan merayakannya, dan ini akan menjadi indah." Sementara itu, di sisi lain kota, Gunawan bersiap-siap di apartemen yang masih dia pertahankan. Tetapi sekarang hanya dia gunakan sebagai kantor. Dia merasa gugup, mengusap rambutnya berulang kali, merapikan jasnya untuk ke-10 kalinya. Rekan bisnisnya di perusahaan Budi yang akan menjadi saksi menertawakan kecemasannya. "Sobat, kamu lebih gugup daripada saat kita menutup kontrak jutaan dolar itu," canda Budi. "Ini berbeda," jawab Gunawan. "Ini lebih penting daripada kontrak manapun." Budi menjadi serius. "Aku sudah mengenalmu selama 15 tahun, Gunawan. Dan aku belum pernah melihatmu sebahagia ini, seperti dalam beberapa bulan terakhir. Wanita ini, anak-anak ini, mereka telah mengubahmu." "Mereka menyelamatkanku," koreksi Gunawan. "Aku hidup dengan otomatis, Budi. Bekerja menghasilkan uang tapi tanpa merasakan apa-apa. Dan sekarang aku bangun setiap hari dengan sebuah tujuan, dengan sebuah alasan." "Kamu pantas mendapatkan ini, kawan," kata Budi sambil menepuk bahu temannya. "Sekarang ayo, pengantinmu sudah menunggu." Kantor catatan sipil itu terletak di pusat kota Bandung, sebuah gedung tua namun menawan. Ketika Gunawan tiba, Siti sudah ada di sana, dengan Baim dan Laras di setiap sisinya, dan ibunya, Ibu Aminah, tepat di belakang mereka. Gunawan berhenti sejenak, hanya memandang pemandangan itu. Wanita yang dia cintai berseri-seri karena kebahagiaan, anak-anak yang telah menjadi anak-anaknya, rapi dan tersenyum. Dan dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa dia berada di tempat yang tepat. Upacaranya cepat namun intens. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan janji, petugas catatan sipil bertanya, apakah Gunawan menerima Siti sebagai istrinya untuk dicintai dan dihormati dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, sampai hayat memisahkan. "Saya bersedia," kata Gunawan dengan suara mantap menatap mata Siti. Dan ketika giliran Siti, dia menjawab dengan keyakinan yang sama namun dengan mata berkaca-kaca. "Saya bersedia." Cincin-cincin ditukarkan. Lingkaran emas sederhana yang melambangkan jauh lebih banyak daripada nilai materialnya. Melambangkan komitmen, pilihan, dan masa depan. Namun pada saat berikutnya sesuatu yang luar biasa terjadi. Gunawan, yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan petugas, meminta izin untuk berbicara. Petugas itu mengangguk penasaran. Gunawan berbalik ke arah Baim dan Laras yang memperhatikan semuanya dengan saksama. Dia berjongkok setinggi mereka, mengeluarkan 2 amplop kecil dari saku jasnya. "Baim, Laras, ayah tahu kalian masih sangat muda, tapi ayah ingin kalian mengerti apa yang akan ayah katakan sekarang." Anak-anak itu menyimak dengan penuh perhatian, penasaran. Siti memandang tanpa mengerti, dengan jantung berdebar kencang. "Sejak hari ayah mengenal kalian, kalian memperlakukan ayah dengan kasih sayang. Menerima ayah dalam hidup kalian, memberi ayah kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Dan hari ini, selain menikahi ibu kalian, ayah ingin melakukan hal lain." Dia membuka amplop dan mengeluarkan 2 dokumen. "Ini adalah berkas adopsi kalian. Ayah sudah mengajukan prosesnya 2 bulan lalu dan baru disetujui kemarin. Jika kalian setuju, jika ibu kalian setuju, ayah ingin mengadopsi kalian secara resmi. Ayah ingin menjadi ayah kalian bukan hanya di hati, tapi juga di atas kertas." Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras.
Dia sama sekali tidak tahu. Gunawan telah melakukan semuanya secara rahasia dengan bantuan pengacara, menunggu persetujuan untuk memberikan kejutan ini di hari pernikahan mereka. Baim menatap ibunya lalu menatap Gunawan. Artinya kamu akan menjadi ayah kami yang sebenarnya, di dokumen juga. Ya, jawab Gunawan dengan suara emosional. Jika kalian mau, kami mau. Teriak Baim dan Laras bersamaan melompat ke pelukan Gunawan. Gunawan memeluk mereka erat, merasakan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Siti bergabung dalam pelukan itu. Semuanya menangis, semuanya tertawa, semuanya menjalani momen yang akan membekas selamanya itu. Ibu Aminah, Ibu Siti, memperhatikan semuanya dengan sapu tangan di tangan. Menyeka air matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka akan melihat putrinya sebahagia ini, melihat cucu-cucunya begitu dicintai. Setelah upacara, setelah foto-foto, setelah pelukan, mereka semua pergi ke restoran. Itu adalah tempat yang sederhana namun hangat, dengan masakan rumah yang lezat. Mereka tertawa, mengobrol, dan merayakan. Baim dan Laras tidak mau lepas dari Gunawan, memegang tangannya. Duduk di pangkuannya memanggilnya ayah di setiap 2 kalimat. Selama makan siang, Ibu Aminah menarik Siti ke satu sudut. Anakku, kamu pantas mendapatkan ini. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Setelah semua yang kamu lalui, semua perjuanganmu, kamu telah menemukan pria sejati. Siti memeluk ibunya, merasakan beban perjuangan selama bertahun-tahun itu larut dalam pelukan tersebut. Aku dulu sangat takut, Bu. Takut tidak cukup baik. Takut dia akan pergi. Takut untuk menyerahkan diri. Tapi kamu telah menyerahkan diri, kata Ibu Aminah. Dan lihat di mana kamu sekarang. Kamu tidak lagi sendirian, nak. Begitu juga cucu-cucuku. Ketika hari sudah berakhir dan bintang-bintang mulai muncul di langit Bandung, Gunawan dan Siti mendapati diri mereka berdua saja untuk sesaat di balkon restoran, sementara anak-anak bermain di bawah pengawasan Ibu Aminah. Terima kasih, kata Siti memegang tangan Gunawan. Untuk adopsinya, untuk semuanya. Aku yang berterima kasih, jawab Gunawan. Karena kamu telah membiarkanku masuk, karena telah mempercayaiku, karena telah memberiku keluarga ini. Kamu tahu kan hari itu di supermarket mengubah segalanya? Kata Siti sambil tersenyum. Jika kamu tidak berhenti, jika tidak membayar belanjaan itu, aku akan tetap berhenti, sela Gunawan. Karena itu bukan soal uang, itu soal kamu. Soal martabat yang kamu tunjukkan bahkan dalam kesulitan. Soal kekuatan yang kamu bawa tanpa kamu sadari. Aku melihat semua itu pada momen itu, dan sesuatu di dalam diriku tahu bahwa kamu istimewa. Dan kamu melihat 2 anak yang membutuhkan seorang ayah, kata Siti, tapi tanpa kepahitan, hanya menyatakan sebuah fakta. Aku melihat 2 anak yang luar biasa, koreksi Gunawan, yang mengajariku apa itu mencintai tanpa mengharapkan imbalan, yang menunjukkan kepadaku bahwa keluarga bukan soal darah, tapi soal kehadiran. Dan aku melihat seorang wanita yang membuatku ingin menjadi lebih baik, ingin hadir, ingin membangun sesuatu yang nyata. Mereka tetap di sana, berpelukan menatap bintang-bintang, merasakan beban dan ringannya hari itu. Beban karena itu adalah komitmen yang besar, tanggung jawab yang akan berlangsung seumur hidup. Ringan karena akhirnya, setelah sekian lama, mereka tidak lagi sendirian. Bulan-bulan berikutnya adalah masa adaptasi dengan kenyataan baru. Gunawan meresmikan adopsinya, dan Baim serta Laras mulai menggunakan nama belakangnya juga. Baim Gunawan Saputra, Laras Gunawan Saputra, Siti Gunawan Saputra. Satu keluarga, di atas kertas dan di dalam hati. Hidup berlanjut, dengan tantangan harian, tagihan yang harus dibayar, masalah yang harus diselesaikan. Tapi sekarang semuanya dihadapi bersama. Siti menyelesaikan kursus teknis administrasinya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah kantor, dengan jam kerja tetap dan martabat. Gunawan melanjutkan perusahaannya, tetapi sekarang dengan keseimbangan yang lebih besar antara pekerjaan dan keluarga. Dia pulang ke rumah tepat waktu, makan malam bersama semua orang, membantu tugas sekolah, dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Baim dan Laras tumbuh besar dikelilingi cinta dan stabilitas. Mereka memiliki tantangan seperti anak-anak lainnya, tetapi mereka tahu mereka bisa mengandalkan orang tua mereka. Jamak. Orang tua.
Tidak lagi hanya sang ibu yang memikul semuanya sendirian, melainkan dua orang dewasa yang berkomitmen untuk membesarkan mereka dengan cara terbaik. 1 tahun setelah pernikahan, pada suatu Selasa malam biasa, setelah anak-anak tidur, Siti dan Gunawan duduk di sofa ruang tamu, menonton film tanpa terlalu memperhatikan. Siti menatap sekeliling, ke rumah yang sekarang menjadi milik mereka, ke kehidupan yang mereka bangun bersama. "Kamu ingat hari itu di supermarket?" tanyanya tiba-tiba. "Bagaimana aku bisa lupa?" jawab Gunawan sambil tersenyum. "Aku merasa sangat malu saat itu," lanjut Siti. "Sangat marah pada diriku sendiri karena tidak punya cukup uang. Dan kemudian kamu muncul, tiba-tiba, dan membayar. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, bahwa itu hanya akan menjadi momen aneh yang pada akhirnya akan aku lupakan." "Dan aku pikir itu hanya akan menjadi isyarat cepat," kata Gunawan, "bahwa aku akan membayar, kamu akan berterima kasih, dan masing-masing akan melanjutkan hidupnya. Tapi ketika kamu bersikeras mengembalikan uang itu, ketika kamu mencari kontakku, sesuatu berubah. Karena aku menyadari bahwa kamu tidak seperti orang lain. Kamu punya prinsip, nilai, martabat. Kita sudah melalui banyak hal sejak saat itu," kata Siti menyandarkan kepalanya di bahu Gunawan. "Begitu banyak perubahan, begitu banyak rasa takut, begitu banyak ketidakpastian. Tapi kita tetap bertahan," sambung Gunawan. "Terlepas dari semuanya kita memilih untuk tetap tinggal." Dan pada momen itulah, dalam percakapan sederhana di malam yang biasa, keduanya memahami kebenaran mendasar dalam hidup mereka. Ini bukan soal uang yang dibayarkan Gunawan hari itu, bukan soal utang yang dilunasi Siti. Ini soal pilihan. Pilihan harian untuk hadir, untuk mencintai, untuk membangun. Pilihan untuk melihat orang lain bukan hanya sebagai seseorang yang dalam kesulitan atau seseorang yang punya sumber daya, melainkan sebagai pasangan, pendamping, dan cinta. Kisah yang dimulai dengan rasa canggung di supermarket berubah menjadi kisah rekonstruksi, keluarga dan rasa memiliki. Gunawan menemukan tujuan yang hilang dalam hidupnya yang kosong. Siti menemukan dukungan yang tidak pernah dia miliki, namun tanpa kehilangan kemandiriannya. Baim dan Laras menemukan seorang ayah yang memilih untuk mencintai mereka, bukan karena kewajiban biologis, melainkan karena pilihan sadar setiap hari. Dan semua orang bersama-sama menemukan sesuatu yang banyak orang habiskan seumur hidup untuk mencarinya. Mereka menemukan tempat yang bisa disebut rumah, bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah perasaan, kepastian bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bersama. Janji bisu bahwa hari-hari sulit akan dihadapi bersama, dan hari-hari baik akan dirayakan dengan kegembiraan bersama. Bertahun-tahun kemudian, ketika Baim dan Laras sudah remaja, Gunawan sedang membantu Baim mengerjakan esai tentang keluarga untuk sekolah. Anak itu, yang sekarang berusia 15 tahun, bertanya kepada ayahnya bagaimana dia mendefinisikan keluarga. Gunawan berpikir sejenak, mengingat semua yang telah mereka lalui, semua jalan yang telah ditempuh. Kemudian dia menjawab dengan ketulusan yang selalu menandai hubungannya dengan anak-anaknya. "Keluarga bukan soal darah, Baim. Ini soal pilihan. Ini soal hadir. Ini soal mencintai di hari baik dan hari buruk. Ini soal membangun sesuatu bersama, bahkan saat itu sulit. Ibumu mengajariku itu. Kamu dan adikmu mengajariku itu." Baim mencatat kata-kata ayahnya dan tersenyum. "Kurasa aku akan menggunakan itu dalam esaiku." Dan malam itu ketika Siti pulang kerja dan menemukan mereka semua di sana, duduk di meja makan sambil makan malam dan mengobrol, dia berhenti sejenak di pintu, hanya mengamati. Mengamati suami yang dia temukan saat dia tidak menduganya. Mengamati anak-anak yang dia besarkan dengan begitu banyak cinta dan usaha, sekarang juga didukung oleh kasih sayang seorang ayah yang hadir. Dan dia mengizinkan dirinya untuk mengakui kebenaran itu. Mereka pantas mendapatkan ini. Mereka semua pantas mendapatkannya. Karena pada akhirnya, ini bukanlah dongeng di mana seorang pangeran menyelamatkan seorang putri. Ini adalah kisah tentang dua orang yang terluka, yang bertemu di waktu yang tepat dan memilih untuk menyembuhkan diri bersama. Ini adalah kisah tentang dua anak yang mendapatkan seorang ayah bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena cinta sejati. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga
yang lahir bukan dari darah, melainkan dari pilihan harian untuk selalu hadir. Dan ini di atas segalanya adalah kisah tentang harapan. Harapan bahwa tidak peduli seberapa sulit jalannya, tidak peduli berapa kali hidup menjatuhkan kita, selalu ada kemungkinan untuk memulai kembali. Selalu ada kesempatan untuk menemukan cinta, keluarga, dan rasa memiliki. Cukup dengan bersedia untuk percaya, untuk mencoba, dan untuk tidak menyerah. Gunawan tidak pernah melupakan momen di supermarket itu. Dia akan selalu membawa bayangan Siti yang mengembalikan barang-barang dengan kepala tegak, menjaga martabatnya bahkan dalam kesulitan. Bayangan itu mengingatkannya setiap hari tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bukan uang, bukan kesuksesan profesional, melainkan karakter, kekuatan, cinta. Dan Siti tidak pernah melupakan isyarat sederhana dari seorang asing yang memutuskan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Isyarat itu membuka pintu yang dia bahkan tidak tahu keberadaannya. Pintu menuju kehidupan yang dia kira tidak akan pernah dia miliki. Kehidupan di mana dia tidak perlu melakukan semuanya sendirian. Kehidupan di mana dia bisa dicintai apa adanya. Matahari terbenam di atas kota Bandung malam itu, seperti yang terjadi setiap malam. Namun di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu, ada cahaya tersendiri. Cahaya yang terbuat dari pilihan, komitmen, dan cinta sejati. Dan cahaya itu mereka tahu tidak akan pernah padam. Para pendengar yang terkasih, kami berharap kisah Siti dan Gunawan ini telah menyentuh hati Anda secara mendalam. Jika Anda tergerak oleh perjalanan perjuangan, cinta, dan keluarga ini, berikan like Anda, berlanggananlah di saluran ini, dan beritahu kami di kolom komentar momen mana yang paling berkesan bagi Anda. Apakah pertemuan di supermarket, adopsi anak-anak,